Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johasdi Susono, kelas D, PKDP UIN Malang, Malik Ibrahim, Malang tahun 2023. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan delegasi dan wewenang pemilihan efektif. Wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Contohnya, seorang manajer suatu organisasi mempunyai hak untuk memberi perintah dari tugas serta menilai pelaksanaan kerja karyawan di bawahnya. Sumber-sumber wewenang ada 3 poin. Pertama, posisi; kedua, atribut pribadi; ketiga, keahlian atau pengetahuan. Selanjutnya, perbedaan wewenang dan kekuasaan. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan penjelasan wewenang tersebut. Sekarang terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Nah, ada definisi lain juga menjelaskan terkait kekuasaan, yang menjelaskan jika kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Artinya di sini tentunya dalam memberikan suatu kekuasaan ada hak yang bisa diperoleh, bagaimana bisa mempengaruhi individu atau kelompok untuk memberikan suatu keputusan atas peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam suatu organisasi. Makanya itu dibutuhkan delegasi. Nah, delegasi di sini bisa diartikan sebagai pelimpahan wewenang atau tanggung jawab. Maksudnya jika keterbatasan tersebut tidak akan ditanggulangi atau diselesaikan, maka akan memperburuk kinerja suatu organisasi. Nah, pendelegasian wewenang. Nah, ada beberapa poin di sini dalam pendelegasian wewenang, mulai dari pemilik perusahaan atau pemegang saham, dewan direktur, direktur, wakil direktur, manajer divisi, manajer departemen, mandor, serta karyawan. Nah, dari setiap jenjang yang lebih rendah mempunyai wewenang dan ruang lingkup yang sempit dalam diberikannya suatu wewenang atau tugas dalam melaksanakan tanggung jawab di organisasi. Pertama, wewenang formal. Nah, di sini wewenang formal menjelaskan terkait dengan tipe kekuasaan yang kita hubungkan dengan struktur organisasi dan manajemen. Kekuasaan itu berdasarkan pengakuan keabsahan usaha manajer untuk menggunakan pengaruh. Nah, dalam dasar wewenang formal ada 2 poin. Pertama, pandangan klasik; kedua, pandangan penerimaan. Nah, penjelasan dari pandangan klasik tentunya mengarah kepada konstitusi menjamin hak untuk mempunyai properti dan mengendalikan bisnis. Nah, dari sini tentunya manajer memberikan perintah, selanjutnya bawahan mematuhi apa yang menjadi perintah dari atasan. Sedangkan pandangan penerimaan, manajer memberikan perintah. Penerima perintah mempertimbangkan apakah akan menerima perintah tersebut atau tidak sesuai dengan topoksi atau job description dari organisasi tersebut. Sedangkan pandangan Barner mengenai pandangan penerimaan formal, pengirim pesan memberikan suatu informasi kepada penerima pesan, tentunya melihat dari kejelasan komunikasi, konsistensi komunikasi dengan tujuan organisasi, kecocokan komunikasi dengan kepentingan pribadi, serta komunikator mampu berkomunikasi agar informasi yang diperoleh oleh penerima pesan bisa jelas. Nah, tentunya ini berpengaruh kepada organisasi tersebut dalam proses kegiatan sesuai dengan job description masing-masing di suatu organisasi dalam pemberian wewenang. Nah, kisaran wewenang yang dapat diterima tentunya ada ambang batas wewenang yang dapat diterima. Nah, tergantung dari bagaimana orang memahami perintah, memahami sasaran organisasi, nilai-nilai pribadi dan prioritas, serta kemampuan komunikasi. Selanjutnya, wewenang lini dan staf. Wewenang ini merupakan wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung di seluruh rantai komando organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Tentunya organisasi itu mempunyai suatu tujuan yang dimana tujuan tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien di organisasi tersebut. Nah, dalam wewenang lini dan staf tentunya ada bagan, strukturnya bisa lihat di PowerPoint. Bagaimana secara struktur bisa Anda lihat. Nah, sedangkan wewenang fungsional tentunya wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. Kita lihat di PowerPoint.
struktur organisasi dari wewenang fungsional dan hubungannya. Tentunya dia dari garis-garis terputus. Baik, kita melangkah selanjutnya ke pembahasan delegasi, di mana delegasi ini merupakan tindakan memberikan wewenang dan tanggung jawab formal untuk menyelesaikan aktivitas spesifik kepada bawahan. Alasan pendelegasian. Pertama, pencapaian lebih bagi manajer dalam menangani setiap tugas sendiri. Kedua, memusatkan tenaganya kepada tugas-tugas yang lebih penting. Ketiga, memungkinkan bawahannya untuk tumbuh dan berkembang dengan alat untuk belajar dari kesalahan. Dari setiap kesalahan tentunya dievaluasi dan diperbaiki untuk bisa lebih sempurna lagi dalam proses kegiatan di suatu organisasi. Poin keempat, dibutuhkannya dalam membuat suatu keputusan. Mengapa manajer gagal dalam mendelegasikan? Tentunya ada beberapa poin yang perlu Anda ketahui. Pertama, manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak dalam pembuatan suatu keputusan. Kedua, manajer tidak bersedia menghadapi risiko bahwa bawahan akan melaksanakan ini dengan salah dan gagal. Ketiga, manajer kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Poin keempat, manajer merasa bahwa bawahannya lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Selanjutnya, manajer gagal dilihat juga dari desentralisasi dan sentralisasi. Nah, di mana desentralisasi ini merupakan delegasi kekuasaan dan wewenang dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah di suatu organisasi. Seringkali tercapai dengan membuat unit organisasi yang lebih kecil berdiri sendiri. Keuntungan delegasi, manajer akan terbebas untuk fungsi dengan efektivitas maksimal untuk organisasi. Selanjutnya, menyebabkan karyawan menerima tanggung jawab dan mempraktikkan secara suatu penilaian. Poin ketiga, memperbaiki rasa percaya diri dan kemauan untuk mengambil inisiatif. Poin keempat, membuat lebih baik sekaligus mempercepat pembuatan keputusan. Hambatan delegasi tentunya pertama, rasa tidak tentram dan bingung mengenai siapa yang akhirnya bertanggung jawab untuk tugas spesifik, manajer atau karyawan. Poin kedua, beberapa orang manajer terlalu kacau atau tidak fleksibel untuk mendelegasikan pekerjaan secara efektif. Sedangkan sentralisasi merupakan delegasi wewenang dan tanggung jawab yang cukup besar dengan kedudukan tetap berada di puncak hierarki. Nah, sekarang menjelaskan terkait dengan keuntungan dan kerugian desentralisasi. Keuntungan desentralisasi ini pertama, kedekatan dengan pasar, kedua, pengetahuan lokal, ketiga, penerimaan dan pengetahuan pelanggan, sedangkan yang keempat, kenyamanan penyalur atau distributor. Nah, kerugian desentralisasi tentunya tujuan ataupun integrasi efisien dari subunit untuk mencapai sasaran organisasi lewat rencana strategis akan gagal bila desentralisasi dilakukan secara total tanpa koordinasi dan kepemimpinan dari puncak. Faktor-faktor yang mempengaruhi desentralisasi ada beberapa poin. Pertama, pengaruh lingkungan. Kedua, ukuran organisasi. Ketiga, karakteristik lain dari organisasi. Baiklah, itu saja penjelasan kami terkait dengan delegasi dan wewenang dalam kepemimpinan yang efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.